Halo internet, selamat datang di Motoran. Kali ini kita akan touring ke Probolinggo ya, dari Bojonegoro ke Probolinggo. Nah, di sini kebetulan kami berempat. Eh, Salah satunya adalah ada Benar Berkawan yang memakai TVS Ronin 225 cc, membonceng Mbak Ayu yang dari Jakarta. Dan kalian bisa lihat bawaannya sangat banyak ya, side bag dua, terus habis itu ada dua tas lagi di atasnya ya, karena memang kami lagi untuk beberapa hari di Probolinggo, sedangkan aku sendiri membonceng Mbak Ara. Di sini kami juga lagi touring dan lagi senang-senang. Nah, akhirnya dari Bojonegoro ini kami melewati jalur alternatif untuk tidak memakai jalur yang ada di Nganjuk ya, untuk melewat ke Mojokerto, karena kami rencananya dari Probolinggo memakai jalur ke Mojokerto. Vegetasi Bojonegoro ini kebanyakan di, kalian bisa lihat kanan kirinya ada sawah dan sedikit pemukiman ya, karena kami melewati jalanan di daerah selatan Bojonegoro yang kebanyakan itu ya, persawahan dan perkebunan terutama, dan banyak juga masih lahan-lahan yang masih kepemilikannya oleh perhutani. Nah, di sini kami makan siang dulu karena kami berangkat sekitar jam 2 dan kami belum makan siang. Akhirnya kami menemukan salah satu warung uh, yang kami cicipi ya. Lalu datanglah di persimpangan ini, kami mengambil ke kanan dan mengikuti truk jauh depan. Dan di sini di sebelah kanan kiri juga masih banyak vegetasi uh, yang masih sangat lekat dengan Bojonegoro. Daerah selatan Bojonegoro ini cenderung lebih tinggi dibanding daerah kota Bojonegoro, yang dimana jalurnya bisa dilihat sendiri. Jalur-jalur utama ini sudah sangat bagus untuk kalian kalau ada rencana touring dan memakai jalur yang tidak biasanya, karena kebanyakan di beberapa jalur Bojonegoro, selatan Bojonegoro itu ternyata sudah sangat banyak yang sudah diperbaiki, dan kalian bisa benar leluasa untuk memacu motor kalian hingga maksimal. Ditambah lagi jalanannya sudah memakai beton, dan kalian hanya berhati-hati saja dengan motor kalian. Dan di sini aku dan Benar Berkawan memacu motor kami berdua hingga 100 km per jam. Tapi karena motorku hanya 175 cc dan mempunyai tenaga 13 daya kuda, sedangkan motor punyaan Benar Berkawan memiliki daya kuda hingga 20 daya kuda. Itu perbedaannya yang sangat jauh ya. Jadi untuk mencapai 0 ke 100 ataupun 80 ke 100 itu pasti sudah sangat terasa perbedaan.
di waktu touring untuk mencapai 100 W175 ini sangat-sangat kurang, tenaganya sangat-sangat kurang. Jika kalian ingin mengupgrade sebenarnya masih bisa, tetapi tidak bisa sesignifikan jika kalian memakai motor yang ber-cc lebih besar. Opsi lainnya juga kalian bisa bore up motor kalian, W175 kalian, dengan cc yang lebih besar lagi, tapi itu akan membutuhkan dana biaya yang lebih besar juga. Akhirnya sampai di jalanan Jombang Mojokerto. Di sini jalanannya lumayan sempit. Biasanya hanya muat dilewati oleh satu truk tronton saja. Berbeda dengan jalanan yang tadi. Di sini jalanannya lumayan ramai, ramai oleh truk dan kendaraan-kendaraan besar. Tapi sewaktu sore itu kami melewatinya dengan leluasa dan tidak begitu banyak truk dan tronton. Namun banyak sekali motor-motor kecil yang kami lewati juga cukup banyak sekali. Suasananya cukup sepertinya akan hujan karena mendung dan banyak genangan-genangan air di jalan. Kami merasa bahwa ini akan hujan nanti malam atau seperti itulah kondisinya. Di sini kami habis dari Indomaret, kami beristirahat sejenak untuk merokok sebentar dan minum sebentar karena adrenalin kami terpacu dan itu membuat kami merasa dahaga. Di sini kami memacu motor kami lagi untuk melanjutkan perjalanan. Dan tibalah di pom bensin. Kami berhenti sejenak karena motorku ini butuh diisi angin dengan tekanan yang lebih tinggi lagi karena kami berboncengan. Dan untungnya jika kalian mempunyai W175, tekanan ban kalian bisa kalian padatkan hingga sampai 36 PSI. 36 bar PSI itu sudah sangat cukup untuk kegiatan touring, tapi untuk cornering itu sangat tidak disarankan karena ban yang terlalu keras, cengkraman daya ban ke aspal itu akan berkurang. Kalau kalian ingin lebih nyaman, aku sarankan untuk 32 dan 30. Di sini sudah Peletik, sudah mau memasuki Mojokerto, dan ini kami masih
ngopi lagi karena melihat suasananya hujan, kami lebih baik menunggu dibanding kami melanjutkan dengan jas hujan. Sepertinya sangat tidak enak ya, karena kami touring berboncengan. Dan malam hari tiba, kami sudah sampai di Mojokerto. Mojokerto ini kotanya lumayan gede. Di sebelah kiri, waktu perempatan ini ada gedung XL yang warna-warni. Aku nggak tahu kenapa kok warna-warni aja dan hanya banyak lampu seperti itu, tapi ya lumayan lah untuk cuci mata. Dan kami melewati kota Mojokerto. Di sini Mojokerto terlihat tidak begitu ini ya, tidak begitu basah. Ini kalau hilang, coplok. Apanya? Kan ada itunya kan, jas hujannya kan di atas. Iya, mana? Hilang di jalan. Itu sebagai apa namanya? Peringatan. Apa? Sebagai peringatan. Bukan, kita harus melepaskan sesuatu untuk berkorban. Dalam setiap perjalanan harus ada pengorbannya. Iya. Iya. Siapa dong? Dan ternyata behel sepeda W175 ini ternyata putus karena behel yang aku beli itu sangat tipis bahannya. Tidak ada 1 senti atau 1 mili pun, mungkin setengah mili mungkin dari bahannya saja itu setengah mili. Maka aku sarankan jika kalian mempunyai motor W175 dan membeli bahan besi untuk behel kalian yang belum ada behelnya, itu aku sarankan untuk tanya ke sellernya dulu, dan kalian tanya berapa ketebalan besi yang dipakai, karena itu juga mempengaruhi kekuatan dari behelnya itu. Dan jika lebih tebal, biasanya untuk ketebalannya yang paling tebal itu sekitar 2,5 mili sampai 3 mili, itu sudah lumayan tebal untuk besi behel W175. Di behelnya itu aku hanya menyimpan jas hujan ya, untungnya hanya jas hujan, tidak ada barang-barang penting lainnya yang aku ikatkan ke behel tersebut. Dan akhirnya ketika keluar dari Mojokerto menuju arah Bangil lalu ke Pasuruan ini, hujannya cukup lumayan lebat, dan kami pun memakai jas hujan. Akhirnya kami tetap memaksa untuk jalan waktu hujan malam hari. Di sini ketika hujan, jika kalian matanya minus, aku sarankan untuk tidak melanjutkan. Jika ada kekurangan penglihatan, aku sarankan untuk tidak melanjutkan ya, karena itu cukup berbahaya. Aku sendiri mataku minus, dan silinder itu juga sangat berbahaya perjalanan malam dan hujan-hujan, karena kalau kalian tidak memakai kacamata, kalian penglihatannya sangat kabur, dan range untuk melihat ke depan itu tidak sebagus ketika terang. Tapi jika kalian tetap memaksa, aku sarankan untuk tetap memakai kacamata, karena itu sangat berpengaruh. Sewaktu hujan ini juga sangat mengganggu di mata, karena waktu hujan pun aku pun berkeringat, dan itu minyak wajah yang ada di wajahku itu
ketika mataku terkena air hujan itu sangat perih bercampur dengan minyak itu. Yang aku sarankan, maka dari itu aku sarankan untuk berhenti terlebih dahulu. Di sini aku tetap memaksa dan akhirnya lampu tembak dari Benar Berkawan ingin diperbaiki karena lampu tembaknya mati ya, dan berhasil diperbaiki oleh salah satu toko di Pantura yang akan masuk Probolinggo. Mulai di sini kami sudah sampai di Probolinggo dan menuju ke hotel penginapan. Jalanan menuju ke Probolinggo dekat Bromo, penginapan dekat Bromo itu lumayan ya, sekitar memakan waktu 1 hingga 2 jam lah, jika itu tergantung dari kondisi traffic yang ada di jalanan tersebut. Biasanya kalau misal kalian berangkatnya sewaktu liburan, maka trafficnya akan lumayan padat dan ramai. Tapi jika kalian berangkatnya malam hari dari Probolinggo menuju Bromo via Probolinggo, itu cukup sepi dan aku sangat rekomendasikan untuk lewat di Probolinggo. Di sana sangat banyak penginapan ketika kalian sudah memasuki jalur mendaki. Ketika kalian sudah memasuki jalur yang sudah lumayan naik, itu sangat banyak penginapan di sekitar situ. Ya, ini maka dari itu juga selain penginapan, banyak juga tempat rest area atau cafe yang notabene itu lebih bagus dibanding jika kita melewati daerah Malang.